kasih loh ya, masih di Melek Hukum, masih sama saya Friska, ada Akbar, ada Prof. Edi, ada Meldi juga. Nah, sesuai janji tadi, saya punya pertanyaan cepat. Dijawab sama Meldi ya, ini melanggar hukum atau tidak? Kita mulai, deg-degan nggak? Aduh, nggak bisa aku digini ini nih. Ini Ntar nanti saya gituin deh, nggak saya giniin. ya, boleh. Nanti Prof. Edi bantu jawab ya, ini benar atau enggak Prof, jawabannya kalau Meldi? misalnya ini nggak Apa? menyenangkan bisa dituntut nggak, Prof? Ah, kamu banyaknya nuntut gua. Ayo, yang pertama, melihat handphone teman tanpa izin, melanggar hukum atau tidak? Melanggar. Melanggar ya. Yang kedua, Privasi. merekam aktivitas seseorang tanpa izin, melanggar atau enggak? Melanggar lah, kan privasi. Oke, tiga, meminjam pulpen tidak dikembalikan, melanggar hukum atau tidak? Enggak, soalnya pernah. Keempat, meminta tethering internet ke teman untuk YouTuber, melanggar hukum atau tidak? Enggak lah, kan wajar berbagi. Oke, yang terakhir, upload foto teman lagi tidur, melanggar atau tidak? Enggak sih kalau misalnya buat lucu-lucuan. Oke, tepuk tangan dong buat Meldi. Ini kalau jadi mahasiswa, lulus nggak, Prof? Yang pertama, melihat handphone teman tanpa izin, melanggar atau Benar, enggak? itu melanggar privasi. Oh, Nggak berarti boleh. benar, boleh tepuk tangan Boleh, buat Meldi. Boleh juga nih. Yang kedua, merekam aktivitas seseorang tanpa izin. Betul, itu juga melanggar privasi. Oke, yang ketiga, meminjam pulpen tidak dikembalikan. Kalau kleptomania nggak apa-apa. Karena emang nggak ada namanya pertanggungjawaban sebagian ya. Iya, Tapi iya. kalau sudah dari awal memang niatnya ini mau pinjem barang dan nggak dikembalikan, itu nggak ada bedanya Beda dengan niat. mencuri. Iya, itu. tapi Iya. bukan tadi ya, karena pernah ya. Enggak kan kadang pulpen aku juga dicuri gitu kan. Itu kayak Jadi balas nggak sekali sengaja, lagi. nggak sengaja. Kadang ke bawah hilang kemana ya? Ya udah sih nggak apa-apa. aku Ya, kasih. kalau nggak sengaja sih nggak Gak apa-apa. apa-apa. Yang berikutnya, meminta tethering internet ke teman untuk Tidak, kehidupan. tidak, Nggak apa-apa tidak ya? melanggar hukum. Bukan namanya minta. Iya, Kan minta. minta, Iya, Kecuali minta. nggak dikasih berarti pelit aja Kecuali itu. dia minta tetheringnya sekalian handphonenya. Betul. Ya. Nih, itu baru. Yang terakhir, kalau upload foto teman lagi tidur. Nah, tanpa izin ya. Iya, tanpa izin nih. Oh, kalau tanpa Ya, izin itu ya tadi kan tujuannya untuk lucu-lucuan, tapi sebetulnya itu sama dengan pertanyaan kedua, itu melanggar privasi orang juga sebetulnya. Jadi harus hati-hati hati-hati. nih. Tapi kadang kan ngucapin selamat ulang tahun HBD ya lagi gitu. Iya nggak sih? Pas lagi pakai handuk doang HBD ya, teman-teman cowok kan biasanya gokil gitu kan, cowok sama cowoknya gitu ngepost Tapi foto tadi gitu. ada izin atau enggak ya, Prof ya? Ya betul, ya Kadang- kembali lagi. Kalau HBD nggak ngasih izin ditaruh di story. Ya tergantung makanya, kalau nggak Tergantung. suka kan bisa dilaporin. Besok Nah, kalau makanya Meldi hati-hati kalau HBD-HBD-an. Itu apa coba, Bar? Happy birthday. Iya betul sekali. Betul, Iya, betul. Karena buat Akbar. Oh, coba, Kak, gini deh, aku mau simpulannya dulu kalau dari Akbar. Dia Ya. tadi dari kasus soal jual beli online, semuanya dirimu udah bakal berhati-hati nggak sih main? Saya sih akan lebih berhati-hati dan alhamdulillah saya belum pernah untuk ketipu ya, ketipu jual beli online belum pernah. Jangan sampai. Jangan dong. Jangan Oh, sampai belum orang pernah. belanja aja nggak pernah apalagi Oh, iya. ketipu ya. Endorse. Hati-hati. Dia meminimalkan resiko. Meminimalkan. Tapi untuk kalau ditipu. ditelepon, misal kayak ditelepon orang yang mengatakan suruh ke ATM seperti ya tadi, pernah. Jadi mendapat undian apa gitu dia. Oh, yang menang ditelepon undian gitu. apa Ya saya gitu. kerjain aja sampai lama gitu. Baru akhirnya dia merasa dia yang saya kerjain, akhirnya nggak jadi Ditipu. nggak jadi ditipu. Malah jadi penipu, bukan? Saya tipu dia, akhirnya malah saya tipu dia. Dia nggak terima dilaporin. Enggak dong, dia nggak tahu siapa Kalau saya. Meldi nih, kan udah sempat kena kasus hukum, berarti sekarang hati-hati lagi dong. Banget. Apalagi sekarang setiap mau ngakuin apa harus dipikir dulu, takut Mau upload berurusan. tuh dipikir dulu. Kalau ngupload selagi itu diri saya yang diupload, kenapa tidak? Malah Meli sekarang penuh dengan hujatan dalam artian kalau misalnya mau ngelaporin ke polisi satu-satu, kasihan polisinya capek. Ya. Memposisikan diri saya, papa saya kan polisi. Capek kalau misalnya laporan cuman, "Pak, aku dihujat, Pak." Masa dihujatnya goyang kalau ngejar dibully nggak gitu. apa-apa. Ya udah Benar. sih gitu. Kalau Biar- kamu ngelaporin banyak orang, capek ntar polisinya. Mending kan biarkan banyak orang laporin kamu satu. Itu lebih sederhana. Lebih tuh. sederhana, kasusnya langsung jadi Solusinya satu. Enggak, jangan Betul. dong, jangan Ya. sampai. Ntar gak ada yang mendesis lagi. Tapi sekarang kan kalau kasus kamu ini kamu yang nulis kan, jadi hati-hati dong sekarang. Kalau Nggak- itu nggak- kalau kasus Meldi nggak nulis, tapi Meldi malah ngomong live di Instagram. Iya. Itu buat pelajaran sih, karena sebenarnya kalau Mohon sekarang maaf nih, nih Meldi. Dari Iya. tadi Meldi ngeliatin apa sih dari ini tadi? ini cara Meldi. Oh iya, ini memikirkan karena Meldi tipe orang yang setiap ngomong dari setelah ada kasus setiap apapun itu, setiap apa yang Meldi ucapkan harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini ntar menimbulkan masalah baru atau tidak ya? Iya. Oke, saring dulu sebelum sharing itu ya kalau dari Meldi. Prof,
sebelum mengetuk palu ini, jadi kalau Prof kasih nasihatnya apa sih dari tadi? Kita udah punya perangkat hukumnya, tapi kadang-kadang kita yang menggunakan media sosial tuh nggak tahu ternyata oh ada dampak hukumnya ya kalau tadi kalau kita jual online terus nggak sesuai dengan fakta. Belum lagi tadi misalnya kita curhat niatnya di media sosial tapi ternyata menghina orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Oke, sebetulnya yang masyarakat kita belum pahami bahwa ada 5 asas penting dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Di dalam asas kepastian hukum itu ada perlindungan hukum, seperti tadi banyak kasus jual beli online. Yang kedua adalah asas kemanfaatan. Jadi betul-betul teknologi informasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya kita melihat apa sisi positif dari kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Jadi jangan sampai ketika kita mengunggah sesuatu lalu itu menimbulkan chaos atau menimbulkan perdebatan atau bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang keempat itu adalah itikat baik. Itikat baik itu ada 2 hal. Itikat baik secara subjektif itu adalah kejujuran. Itikat baik secara objektif adalah kepatutan. Ini patut atau tidak kita unggah. Dan yang terakhir adalah kebebasan memilih teknologi. Kalau 5 asas ini dipegang oleh semua orang yang menggunakan media sosial, insya Allah negara Indonesia akan aman, tertib, dan damai. Itu saja pesan saya. Buat Prof Dan tadi. kuncinya satu, Apa? dari 5 hal itu tadi harus dipegang dok ya. Tapi semua akan bisa aman kalau HP-nya nggak usah dipegang. Tapi Nggak usah dipegang, udah kita akan aman dari aman gangguan, dari ancaman tadi. ancaman semua itu. Ya, Prof ketuk dulu dong. Ya, Pak. Jadi oke. kesimpulannya setuju ya sama apa yang Prof bilang tadi ya. Setuju. Pakai teknologi tapi pakai 5 asas tadi itu ya, untuk Saya berhati-hati di ketok media palu sosial. ya. Ketok palu. Yeay. Nah, minggu depan kita masih punya tema-tema menarik lainnya. Kalau punya pertanyaan, boleh kirim aja ke Twitternya @KompasTV dengan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Terima kasih Prof Edi, terima kasih kasih. dok. Tepuk tangan buat Prof Edi, terima kasih Meldi, terima kasih Akbar. Saya Friska Clarissa, kita ketemu lagi di minggu depan. Di mana? Di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Dadah. Sampai jumpa.